Materi yang ke-9, jasa-jasa perlengkapan pada bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu wakalah, pengertian wakalah. Wakalah berasal dari wajan, wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama dari golongan Malikiyah, wakalah seseorang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak kewajiban. Yang kedua, golongan Hanafiyah, seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan. Yang ketiga, golongan Syafi'iyah, wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi ia masih hidup. Yang keempat, golongan Hambali, wakalah permintaan ganti seseorang yang di dalamnya terdapat pergantian hak Allah dan hak manusia. Yang kelima, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husain, wakalah artinya mengumpulkan satu beban kepada beban lain. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Yang kedua, dasar hukum wakalah dalam Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah Surat Al-Kahfi ayat 19. Ayat tersebut menggambarkan peristiwa perginya salah satu anggota Ashabul Kahfi untuk bertindak atas nama teman-temannya sebagai perwakilan dalam melakukan transaksi pembelian makanan. Di dalam ayat ini terdapat hal yang berkaitan dengan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, di mana hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk membangkitkan. Kekuasaan Allah ini ditunjukkan secara langsung kepada kelompok hambanya 7 orang bersama anjingnya, karena pada masa itu manusia tidak mengakui atau meragukan adanya kebangkitan atau ba'ats yang didakwahkan Ashabul Kahfi, sehingga mengejar dan melempari batu kepada mereka karena dianggap ajarannya tidak masuk akal dan melawan kepercayaan mereka. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rofi dan seorang Ansor untuk mengawinkan qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Harisah. Yang ketiga, dasar hukumnya itu ijma, para ulama sepakat wakalah diperbolehkan, bahkan mereka cenderung mengsunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Untuk yang ketiga, bentuk dan penerapan akad wakalah. Akad wakalah terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada wakalah amah dan wakalah hasah. Ada wakalah mutlaqoh dan wakalah muqayyadoh terbatas. Ada wakalah munjajah dan wakalah mu'alaqoh. Bentuk dan penerapan akad wakalah yang pertama yaitu di reksadana syariah. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dalam investasi menggunakan akad wakalah dengan hak dan mekanisme hubungan sebagaimana diatur dalam Fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, pembiayaan rekening koran syariah. Pembiayaan rekening koran syariah adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa nomor 30 DSN MUI /6/2002 tentang pembiayaan rekening koran syariah. Yang ketiga, letter of credit impor syariah. Letter of credit impor syariah adalah surat pernyataan pembayaran kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, letter of credit ekspor syariah. Letter of credit ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, asuransi syariah. Asuransi syariah yang menjalankan akad wakalah bil ujroh menurut Fatwa DSN nomor 52/DSN MUI /3/2006 meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah.
Selain beberapa akad yang tadi disebutkan, akad wakalah juga digunakan perbankan untuk transaksi sebagai berikut. Contohnya transfer uang, keliling, RTGS, inkaso, pembayaran gaji, kartu kredit, transaksi sertifikat bernilai, aurok maliyah, seperti saham, obligasi, sukuk, dan lain-lain, di mana bank menjadi perantara. Pembayaran rutin lainnya seperti zakat, sodako, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kafalah. Pengertian kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zamah atau tanggungan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggung kafil menjadi beban asil dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan. Menurut Imam Taqiyuddin, yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi, al-kafalah ialah menggabungkan zimah kepada zimah lain dalam penagihan. Dasar hukum kafalah dalam Quran Surat Yusuf ayat 72, yang artinya, penyeru-nyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, kami sedang mencari bejana tempat minum raja, kami akan memberi hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta. Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, aku menjamin janji ini. Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan zaim dalam ayat ini adalah kafil atau penjamin. Rukun kafalah terbagi menjadi 5. Yang pertama, sigot kafalah atau ijab qabul. Sigot atau ijab qabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Yang kedua, maf'ul bih atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Yang ketiga, kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat, makful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau maf'ul anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Yang kelima, makful lahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Syarat kafalah. Yang pertama, syarat-syarat penjamin atau kafil. Yang kedua, syarat-syarat orang yang terulang atau makful anhu. Yang ketiga, syarat-syarat orang yang berpiutang atau makful lahu. Yang keempat, syarat-syarat barang yang akan dijadikan barang jaminan atau makful bih menurut fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Bentuk dan penerapan akad kafalah. Menurut Sabiq, kafalah boleh terjadi dengan tanjiz, talik, dan taukid.
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara tanziz atau melaksanakan. Perjanjian pertanggungan utang atau kafalah dengan cara tanziz, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung atau kafil. Yang kedua, dengan cara ta'liq atau menggantungkan. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara ta'liq ini adalah penanggungan oleh seorang kepada orang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu pula. Yang ketiga, dengan cara taukid. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara taukid ini yaitu pertanggungan yang didasarkan kepada suatu waktu tertentu. Ada beberapa contoh dari penerapan akad kafalah pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kafalah bin nafs merupakan akad jaminan dari kafil atau penjamin untuk menghadirkan diri seseorang pada waktu tertentu di tempat tertentu. Yang kedua, kafalah bitsalim. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. Yang ketiga, kafalah al-munjazah. Pemberian jaminan dalam bentuk performance bond, jaminan prestasi, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad. Yang keempat, bank garansi. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, badan, atau lembaga keuangan lainnya. Yang kelima, syarat qard, syariah qard. Kafalah dapat diaplikasikan dalam syariah qard di samping menggunakan akad qard atau ijaroh. Kafalah dalam hal penerbit kartu adalah penjamin kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atau atas semua kewajiban yang timbul dari transaksi antara pemegang dengan merchant. Yang keenam, pembukaan letter of credit impor. Pembukaan letter of credit akan menimbulkan kewajiban bagi bank untuk melakukan pembayaran kepada eksportir atau penjual. Yang ketujuh, standby letter of credit. Standby letter of credit adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat irrevocable atau tidak dapat dibatalkan, yang diterbitkan atas permintaan permohonan untuk membayar kepada beneficiary atau eksportir atau penjual atau bank yang mewakili untuk melakukan penagihan. Yang terakhir, asuransi syariah takaful. Perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung atau penjamin, sedangkan peserta asuransi adalah pihak tertanggung atau yang dijamin. Asorpi secara bahasa yaitu ziyadah, tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah asorpi adalah perjanjian jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Praktek asorpi. Praktek ini memang sudah umum dilakukan pada berbagai transaksi yang ada di masyarakat, terlebih ketika akan pergi ke negara lain. Adapun praktek asorpi pada umumnya, yang pertama transaksi spot,
yaitu transaksi yang pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahannya pada saat itu juga atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini. Yang pertama, value today, yakni penyerahan dana dilakukan pada tanggal atau hari yang sama diadakan transaksi tersebut. Yang kedua, value tomorrow, yakni penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah dilakukan kontrak. Yang ketiga, value spot, yakni penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang kedua, transaksi forward. Transaksi ini juga disebut sebagai transaksi berjangka yang pada prinsipnya yaitu transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan ketika waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap merupakan transaksi penjualan dan pembelian secara bersamaan mata uang dengan jumlah tertentu dengan tanggal penyerahan yang berbeda keduanya. Penjualan dan pembeli mata uang tersebut dilakukan pada bank yang sama. Jenis transaksi ini umumnya terjadi pada spot terhadap forward. Transaksi swap ini agak berbeda dengan model transaksi spot dan forward. Pada mekanismenya, swap terjadi 2 transaksi sekaligus pada waktu yang sama. Yang keempat, transaksi option. Transaksi option merupakan sebuah kontrak untuk memperoleh hak membeli atau hak menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu akhir tertentu. Yang selanjutnya adalah hiwalah atau hawalah. Hawalah menurut Hanafiyah adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil orang yang berutang kepada tanggung jawab muhal alaih orang yang punya tanggung jawab membayar utang pula. Dasar hukum hiwalah adalah boleh atau jaiz dan disyariatkan dalam Islam. Pembagian hawalah ditinjau dari segi objek akad. Mazhab Hanafi membagi 2 bentuk hawalah, yaitu hawalah hak atau pemindahan hak apabila yang dipindahkan merupakan hak menurut utang. Kedua, hawalah dain atau pemindahan hutang. Jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. Ditinjau dari sisi lain hawalah terbagi 2 pula, yaitu 1. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hawalah muqayyadah. Dan yang kedua, pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut hawalah mutlaqoh, pemindahan mutlak. Syarat dan rukun hawalah. Rukun hawalah atau pemindahan utang terdiri atas muhil atau peminjam, muhal pemberi pinjaman, muhal alaih penerima hawalah, muhal bih utang, dan yang terakhir akad. Syarat hawalah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Para pihak melakukan akad hawalah, pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum. 2. Peminjam harus memberitahu kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Ketiga, persetujuan pemberian pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya akad hawalah. Yang keempat, akad hawalah dapat dilakukan jika pihak penerima hawalah utang menyetujui keinginan peminjam. Yang kelima, hawalah tidak disyaratkan adanya utang dari penerima hawalah kepada pemindah utang. Yang keenam, hawalah atau pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak atau imbalan. Yang terakhir adalah akibat hawalah. Yang pertama, pihak yang utangnya dipindahkan wajib membayar hutangnya kepada penerima hawalah. Yang kedua, penjamin utang yang dipindahkan kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan. Yang ketiga, utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. Yang keempat, pembayar utang kepada penerima hawalah harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi. Yang kelima, akad hawalah
Akad hawalah yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yang keenam, peminjam wajib kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan. Yang ketujuh, pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti. Yang kesembilan, pihak peminjam terbatas dari kewajiban membayar utang jika penerima hawalah dibebaskan. Dan yang terakhir, apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utangnya yang telah terjadi tidak dapat diwariskan. Baik, untuk poin selanjutnya mengenai akad rahan. Rahan dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, anggunan, dan tungguhan. Nah, dalam Islam, rahan merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Sedangkan, menurut istilah syara, yang dimaksud dengan rahan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Ada juga dasar hukum rahan yaitu dari Al-Quran dan hadis. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah SAW merahankan baju besinya itu adalah kasus arahan pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW langsung ya. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad rahan itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Terus ada juga ijma. Nah, rukun dan syarat rahan. Yang pertama, ada syarat akid. Yang kedua, syarat siwot. Yang ketiga, syarat marhan. Yang keempat, syarat marhun bih. Ada juga prosedur barang. Dalam mengadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi prosedur dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, barang yang tidak boleh dijual atau digadaikan. Yang kedua, tidak sah menggadaikan barang atau barang rampasan atau ghosab atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Yang ketiga, gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. Yang keempat, disyaratkan agar utang piutang dalam gadai itu perlu diketahui oleh kedua belah pihak. Poin selanjutnya tentang prosedur penarikan marhun. Seperti diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa dengan membawa asunan atau marhum, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Dengan demikian, sebelum pinjaman dapat diberikan, barang yang dijaminkan atau digunakan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas atau karyawan bagian penaksiran. Nah, penaksiran yang dimaksud ialah didasarkan atas pedoman yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Adapun Perum Pegadaian menaksirkan yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang kantong atau emas. Yang kedua, permata. Yang ketiga, barang gudang seperti mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain sebagainya. Adapun nilai tukar terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan ditentukan berdasarkan persentase atau angka penggali tertentu, misalnya seperti emas. Emas sebesar 88% dari harga pasar. Terus ada juga untuk berlian yaitu 45%. Angka penggali ini dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku di pegadaian. Poin selanjutnya, prosedur penarikan pinjaman. Setelah barang yang dijaminkan dinilai berdasarkan harga atau nilai taksiran, maka pinjaman dapat ditentukan sebesar persentase tertentu dari nilai taksiran. Yang ketujuh, berdasarkan prosedur akad rahan. Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati, maka si penghutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian, dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya, atas
memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual gadaian tersebut. Nah, apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya diberikan kepada si pegadai, sebaiknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si pegadai, maka si pegadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Maka dapat disimpulkan bahwa akad rahan berakhir dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya. Yang ketiga, dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Yang keempat, pembebasan hutang dengan cara